Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, buka hati saudara. Banyak orang Kristen ketika berdoa mau mendengar firman, dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan bukalah hati kami, Tuhan bukalah hatiku. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus mengerti setiap kali kita berdoa, mengucapkan kalimat apapun kepada Tuhan, harus dengan kata-kata atau kalimat yang benar. Ya, jangan asal ngomong. Ya, sekarang yang membuka hati itu kita, bukan Tuhan yang suruh buka hati. Kalau kita nggak mau buka hati, Tuhan suruh paksa-paksa kita, itu bukan bagiannya Tuhan. Yang kita yang mau mendengar firman Tuhan, kita yang butuh firman, kita yang butuh tuntunan, kita yang butuh kekuatan dari firman, kita yang harus buka hati. Buka hati artinya lupakan segala sesuatu, miliki kerinduan akan Tuhan, memiliki kerinduan akan firman Tuhan, dan berikan tempat yang terbaik, waktu yang terbaik. Walaupun Bapak, Ibu, Saudara ada di rumah masing-masing, tapi tetap hormat kepada Tuhan. Mendengar firman dengan konsentrasi. Mendengar firman dengan penuh penghargaan. Bukan menghargai saya tidak perlu dihargai. Saya hanya manusia biasa. Tetapi hargailah firman. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Dan Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Allah yang menghanguskan, kata firman Tuhan. Sebab itu kita nggak berani main-main. Jangan main-main. Sambil tidur-tiduran, sambil makan-makan, kita mendengar firman Tuhan. Walaupun tidak ada yang melarang, Bapak, Ibu, Saudara. Tapi taruhlah rasa hormatmu yang tinggi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membuka hati kami. Karena itu tugas kami. Karena itu bagian kami. Kami percaya, Tuhan, ketika kami membuka hati kami, maka hati yang sudah siap menerima firman akan menampung semua perkataan Tuhan di dalam hati kami. Hati kami akan menampung semua janji-janji Tuhan, semua nasihat, semua kata-kata yang penting yang harus kami camkan sungguh-sungguh, itu akan masuk ke dalam hati kami. Jadikan hati kami hati yang penuh dengan kerinduan akan Tuhan. Jadikan hati kami hati yang haus akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkat-Mu atas kami semua. Berkat rohani terutama. Haleluya, kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu semuanya, Shalom. Saya percaya pagi ini hati kita penuh dengan gairah kepada Tuhan. Hati kita penuh dengan semangat untuk menikmati Tuhan. Hari ini kita belajar dari Yosua 22, ya, Yosua 22. Bapak, Ibu semuanya, kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang suka memberontak. Ini kekurangan bangsa Israel. Padahal bangsa Israel adalah bangsa yang sangat dicintai Tuhan. Bangsa yang sangat diperhatikan oleh Tuhan. Ya, saya tidak perlu menunjukkan apa aja yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah perlihatkan kepada bangsa Israel, tapi kita pasti sudah banyak tahu itu. Tapi yang kita lihat kenyataannya, bangsa Israel sudah penuh dengan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah sangat menunjukkan betapa hal-hal yang ajaib terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Tapi aneh, kenapa bangsa Israel ini adalah bangsa yang suka memberontak kepada Tuhan? Ini yang kita akan pelajari, Bapak, Ibu semuanya. Ya, bangsa Israel harusnya, kalau kita sebagai manusia normal, kekasih Tuhan, saudara semuanya, kita sebagai manusia yang normal, kita tahu bahwa ada orang yang mengasihi kita, ada orang yang memperhatikan kita, ada orang yang peduli banget sama kita, ada orang yang selalu menyertai, menuntun, memberkati, menolong, menunjukkan hal-hal yang besar kepada kita, melakukan, menolong kita semua.
kita pasti sebagai seorang manusia yang berdosa, yang normal harusnya, kita sangat menghargai orang itu. Kita sangat menjunjung tinggi orang itu. Ya, Bapak Ibu semuanya. Tapi aneh dengan bangsa Israel, dia sudah penuh dengan banyak, Tuhan menunjukkan banyak sekali kuasanya, kasihnya, perlindungannya, penyertaannya. Tapi bangsa ini tetap suka memberontak. Ya, bangsa ini tetap suka memberontak. Mungkin bagi kita semua dosa pemberontakan itu adalah dosa yang tidak terlalu fatal mungkin. Ya, seperti kita seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita suka memberontak terhadap orang tua, ya kan? Memberontak terhadap pemimpin, memberontak terhadap majikan kita, memberontak terhadap kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh atasan kita, oleh otoritas kita. Dan kita merasa itu fine-fine aja, itu baik-baik saja. Ya, kita hanya memikirkan dan kita hanya merasakan bahwa ketika kita melakukan dosa penipuan, dosa kenajisan gitu ya, dosa perselingkuhan, wah itu yang membuat kita itu dosa yang kecil. Tapi kalau kita memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada pemimpin, memberontak kepada atasan, memberontak kepada orang tua, kepada otoritas, kita anggap itu sesuatu yang normal. Nah, pagi ini kita mau belajar dari kehidupan bangsa Israel. Saya mau baca Bapak Ibu semuanya di Yosua 22 ayat yang kelima. Ya. Ayat yang kelima bilang begini, hanya lakukanlah dengan setia perintah dan hukum. Dimulai ayat 5 ini dengan kata hanya. Jadi hanya itu menunjukkan bahwa tuntutan Tuhan kepada Israel itu tidak banyak. Ya, hanya itu berarti cuman sedikit. Hanya itu berarti mungkin hanya satu, penyuapan satu. Ya, dibuka dengan kata hanya. Lakukanlah dengan setia perintah dan hukum, dengan sangat setia. Perhatikan, dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu. Ya, 2 minggu yang lalu ketika saya menyampaikan firman Tuhan di acara ini, saya ingat itu saya lagi berbicara tentang Yosua 3. Dan waktu itu saya sudah banyak menjelaskan bahwa Yosua kenapa dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa. Kan mungkin saudara bilang begini, ya Pak, karena Yosua sudah menjadi murid Musa. Ternyata murid Musa itu bukan cuma Yosua. Banyak murid Musa, tapi yang dipilih oleh Tuhan Allah hanya Yosua untuk terus meneruskan pekerjaan dan tugas-tugas Musa, termasuk semua janji Tuhan kepada Musa, termasuk semua janji-janji Tuhan kepada Musa dan segala yang baik yang Tuhan mau berikan pada Musa karena Musa sudah mati tua, itu diberikan semua kepada Yosua. Saya sudah bilang kenapa seperti itu. Ternyata karena Yosua adalah seorang murid, seorang junior, seorang yang sangat mengabdi kepada Musa. Bukan mengabdi karena kita sekarang mungkin kita kerja di satu tempat, kita melayani di satu gereja, kita berkarya di sebuah perusahaan dan sebagainya karena kita butuh apa? Butuh duit. Ya kan, terus terang aja. Saudara, kalau kita nih ngomong apa adanya, saya bukan hamba Tuhan yang suka tutup-tutup. Saya ini kalau ngomong apa adanya. Ternyata banyak pelayan Tuhan juga yang melayani sepertinya dengan setia. Sepertinya dengan komitmen. Tapi dengar, kenapa? Karena ada imbalan di balik itu. Karena ada persembahan kasih di balik itu. Ya, jadi artinya kalau ada imbalannya, ini berarti bukan sesuatu yang sejati.
Kalau ada imbalannya berarti bukan sesuatu yang benar. Bapak Ibu semuanya lain hal dengan seseorang yang memang bekerja di sebuah gereja. Dia digaji karena kemampuannya, karena tenaganya, itu memang beda. Itu memang kita digaji, ya memang kita wajib mendapatkan hasil dari pekerjaan kita, ya, HR tiap bulan, honorarium, ya, atau gaji. Tapi kan sekarang kita harusnya melihat kenyataan di mana-mana, di gereja, di mana-mana pokoknya. Banyak orang melayani Tuhan. Banyak orang berkarya seolah-olah untuk gereja itu, mengabdi kepada gereja itu, mengabdi kepada gembala itu. Tetapi sebetulnya karena ada imbalannya di situ. Kalau tidak ada imbalannya nggak mau. Ya, saya sudah beberapa kali bercerita, menyatakan pengalaman saya. Ya, saya berapa kali sudah menceritakan ada hamba Tuhan yang sering mengundang saya di gerejanya, dan pada satu hari dia bilang bahwa persembahan kasih yang untuk saya biasanya dengan jumlah berapa juta, ternyata hari itu dikurangi tidak sebanyak yang biasanya karena gerejanya lagi mundur, gerejanya lagi merosot, pemasukan keuangan gereja juga merosot, dan dia bilang itu orang-orang yang melayani jadi WL, melayani jadi pemain musik, melayani jadi singer, dan sebagainya, melayani jadi usher, melayani jadi ini. Biasanya mereka mendapatkan persembahan kasih semua karena gereja merosot, mereka tidak dapat gaji, tidak dapat persembahan kasih atau PK, maka semua lari dari gereja itu. Semua berpindah ke gereja lain yang kasih PK dengan lebih besar jumlahnya. Ini sesuatu yang bukan sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang sudah maaf kalau saya bilang ini sudah sesuatu yang sudah ngoyot, sudah mengakar. Jadi artinya kalau aku mau melayani di situ, ya aku harus mendapatkan imbalan dari situ. Nah, itu belum bisa dikatakan mengabdi. Mengabdi itu nggak dapat apa-apa. Tapi hasil orang mengabdi yang dengan sesungguhnya itu mendapatkan semua upah yang dari Tuhan. Seperti Yosua dengan Musa. Nah, di ayat 5 ini, Yosua mengulangi kata-kata Tuhan. Di pasal yang ketiga dulu, 2 minggu yang lalu, saya sudah berkata bahwa Tuhan selalu berkata pada Yosua, seperti janjiku kepada Musa, itu juga kepada kamu. Seperti kepada Musa, aku menyertai Musa, aku menyertai kamu. Dan semuanya seperti kepada Musa, seperti kepada Musa. Dan ayat 5 dari Yosua 22, ternyata Yosua itu ngutip perkataan Tuhan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini ada beberapa hal. Di sana dikatakan yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut kepadanya, berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ada 5 hal yang kita harus perhatikan pagi ini. Ya, kalau kita mau dikatakan tidak memberontak kepada Tuhan, ini kita harus lakukan 5 dengan benar. Pertama, mengasihi Tuhan Allahmu. Mengasihi Tuhan kan tiap orang Kristen pasti bilang, aku mengasihi engkau. Ya, apalagi kalau kita nyanyinya bernadakan kasih, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan lagunya enak. Mungkin kita nyanyi maaf dengan nangis-nangis, dengan mengeluarkan air mata, karena kita sangat menjiwai lagu itu. Tapi apakah itu bukti mengasihi? Belum tentu. Ya, yang Tuhan minta dari kita, Bapak Ibu semuanya, kita mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan Allahnya,
dia tidak akan pernah memberontak. Bukti kita mengasihi, kita tidak memberontak. Saya pernah cerita di sini. Saya mengasihi orang tua saya. Saya mengasihi papa mama saya. Ya, ketika dia bilang pada satu hari ketika saya sudah kuliah, berapa puluh tahun lalu saya kuliah, baru 1 tahun, ternyata orang tua saya bilang, kamu pulang ke Surabaya, karena saya kuliahnya di Jogja. Kamu pulang ke Surabaya. Saya tidak tanya banyak perkara, saya cuma tanya kenapa. Dan jawaban atas pertanyaan itu cuma karena, ya, kami sekeluarga lagi ada masalah. Dan saya cuma pikir gini, kalau ada masalah dalam keluarga berarti itu berimbas ke keuangan. Dan imbasnya pada keuangan keluarga, jadi artinya keuangan keluarga ini tidak bisa mencukupi membiayai saya di kota Jogja. Cukup saya hanya tanya 1 kali, kenapa? Saya tidak membantah, saya tidak melawan, saya tidak menyatakan keinginan saya lebih lagi, padahal kuliah di Jogja itu adalah cita-cita satu-satunya. Saya ini jadi orang, Bapak Ibu semuanya enggak mau muluk-muluk. Saya tahu keadaan diri saya tahu keadaan keluarga saya waktu itu. Saya hanya tahu, saya hanya punya cita-cita, aku kuliah di Jogja. Dengan pemikiran begini, kalau kuliah di Jogja, Surabaya ke Jogja, keadaan Surabaya dan keadaan Jogja itu tidak jauh berbeda. Ya, artinya biaya-biaya di Jogja itu tidak terlalu tinggi, ya hampir sama atau bahkan lebih murah daripada di Surabaya. Itu pikiran saya, cuman satu. Kalau di Jakarta saya pikir, oh itu lebih tinggi kosnya. Apalagi kalau di luar negeri, ya kan? Jadi saya tahu diri, saya tahu kondisi keuangan keluarga. Dan ketika saya disuruh pulang, saya cuma bilang, iya, segera saya ringkes barang-barang saya. Ringkes semua milik saya di kamar kos itu. Dan saya urus berhenti dari kuliah. Saya pulang tanpa saya marah-marah. Bapak Ibu, saya ingat waktu-waktu itu, saya pulang memang dengan rasa kecewa. Karena cita-cita saya tidak tercapai. Cita-cita saya harus kandas. Tapi saya tahu, kesuksesan saya, keberhasilan saya, bukan ditentukan karena saya sekolah kuliah di Jogja sampai selesai atau tidak. Kesuksesan saya, keberhasilan saya, dan masa depan saya ada di tangan Tuhan yang memilih hidupku menjadi anaknya, menjadi orang yang dikasihinya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kalau kita mengasihi Tuhan Allah kita, kita tidak akan memberontak. Kalau kita mengasihi orang tua kita, walaupun bagaimanapun, kita tidak pernah akan memberontak kepada mereka. Kalau kita mengasihi atasan kita, pemimpin-pemimpin di gereja kita, kalau kita mengasihi bos kita, ya, kita tidak pernah akan memberontak kebijakan mereka. Kita selalu siap untuk melakukannya. Bapak Ibu, ternyata mengasihi Tuhan Allah itu dibuktikan dengan apa? Ayat 5. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Kalimat ini sangat lengkap. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Ada kata segala ini penting. Bukan cuma hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jalan ditunjukkannya. Tapi segala jalan yang ditunjukkannya. Termasuk jalan yang sukar. Termasuk jalan yang tidak enak. Termasuk jalan yang sakit bagi daging kita. Ya, karena misalkan perintah Tuhan bilang, kamu harus mengampuni orang yang menyakitimu. Wow, ini sakit Tuhan. Tidak mudah. Kamu harus mendoakan orang yang menganiaya kamu. Wow, ini sesuatu yang pergumulan yang hebat Tuhan. Tapi itu termasuk segala jalan yang tunjukkan. Mungkin hari-hari ini kita baru tahu sebagian jalan yang Tuhan tunjukkan. Tapi nanti dengan berjalannya waktu, kita terus maju, berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupan ini.
Dengan berjalannya waktu kita makin tahu jalan apa lagi yang ditunjukkan, jalan apa lagi yang Tuhan tunjukkan, jalan apa lagi yang Tuhan tunjukkan, jalan apa lagi yang Tuhan tunjukkan. Itu kita harus tahu. Dan ingat, segala jalan Tuhan, jangan pernah engkau berontak. Jangan pernah engkau memberontak. Termasuk hal yang paling sensitif dalam kehidupan kita pun, kalau Tuhan perintahkan, lakukan. Jangan pernah berontak. Jangan pernah bilang, belum bisa Tuhan. Ya, jangan bilang, sulit Tuhan. Lakukan dengan setia. Selalu katakan, siap Tuhan, aku ini hamba-Mu. Ya, siap Tuhan, aku ini hamba-Mu. Ya, mengasihi Tuhan Allah harus ditunjukkan dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Termasuk jalan yang sangat sulit. Jalan yang sangat menyakitkan. Minta ampun kepada orang yang menyakiti kita. Seharusnya kalau kita minta ampun, mungkin minta maaf kepada orang yang kita sakiti. Tetapi kadang Tuhan menyuruh orang itu menyakiti kamu. Kamu tidak menyakiti dia, tapi kamu minta ampun sama dia. Wow, ini berbicara soal harga diri. Nggak mudah. Tapi bisakah kita menuruti segala jalan yang ditunjukkannya? Ya. Dan yang kedua, mengasihi Tuhan Allah itu ditunjukkan dengan tetap mengikuti perintahnya. Bukan cuma mengikuti perintahnya, tapi tetap. Tetap artinya rutin, konstan. Tetap artinya continue. Tidak kadang iya, kadang tidak. Kalau seneng iya, kalau tidak seneng enggak. Tidak. Tapi tetap tidak melihat musim. Musim banyak berkat. Kalau musim banyak berkat kita mau tetap mengikuti jalan Tuhan. Tapi kalau musim kering, seperti hari-hari ini, musim kering, bisakah engkau tetap mengikuti perintahnya? Nah, kata tetap diperhatikan. Berikutnya, bukti dari orang yang mengasihi Tuhan itu adalah berpaut padanya. Berpaut itu artinya gini, dia tidak bisa berpedoman kepada yang lain. Berpaut itu semua dia berpaut pada Tuhan itu artinya gini, semua kembali kepada Tuhan. Semua pusat hidup kita ini Tuhan. Ya. Mau apapun pusat hidup kita ini Tuhan. Berpaut, berpedoman. Gambaran yang kita harus lakukan itu ya Tuhan. Contoh teladan yang kita harus ikuti itu adalah Tuhan sendiri. Karena dia adalah Allah yang sempurna. Kalau kita cuma punya pedoman seorang manusia, dia tidak sempurna. Dia hari ini bisa iya, kadang bisa enggak. Kadang bisa taat, kadang besoknya memberontak. Ya kan, kadang hari ini janjinya tepat, besok janjinya nggak tepat. Kita kecewa. Ya, banyak kan orang Kristen kecewa. Banyak kan orang Kristen kecewa sama hamba Tuhan, sama pendeta. Dia punya satu ekspektasi, hamba Tuhan itu harus kayak gini. Begitu hamba Tuhan ini seret sedikit, ngelayang sedikit, waduh sudah anjlok dia. Ya kan, banyak orang Kristen. Tapi makanya kita harus berpaut pada Tuhan. Semua kembali kepada Tuhan. Semua harus pusatnya kepada Tuhan. Selalu kepada Tuhan. Itu artinya mengasihi Tuhan. Ya. Nah, setelah berpaut padanya, berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Wow. Berbakti kepada Tuhan ini ngomong tentang apa? Ngomong tentang kebaktian? Bukan. Berbakti kepada Tuhan ini bukan ngomong ibadah, bukan. Ya. Itu salah satu cuman berapa persen aja. Sedikit aja. Tetapi berkata berbakti ini yang saya tadi sebutkan dan 2 minggu yang lalu terus dengung-dengungkan. Seperti Yosua mengabdi berbakti kepada seniornya. Siapa? Musa. Berbakti itu artinya submit. Berbakti itu artinya menghormati. Berbakti itu artinya menjunjung tinggi. Menghargai. Tidak ada kata meremehkan, merendahkan, tidak ada. Ya.
Itu artinya berbakti. Saudara, kata-kata berbakti kepada Tuhan ini bukan kata-kata abstrak loh. Kata-kata berbakti kepada Tuhan ini harus ditunjukkan oleh sikap hidup kita kepada Tuhan. Dan sekali lagi saya mau ngomong sama Bapak Ibu semuanya. Engkau tidak akan bisa berbakti kepada Tuhan kalau kepada orang tuamu engkau belum bisa berbakti. Ya? Engkau omong kosong bisa berbakti kepada Tuhan. Kalau engkau dan istri dengan suami, engkau tidak bisa berbakti kepada suamimu. Omong kosong, kamu bilang berbakti kepada Tuhan. Tapi engkau sebagai seorang papa, sebagai seorang suami, engkau tidak bisa berbakti kepada keluargamu. Sebagai seorang karyawan, engkau tidak bisa berbakti kepada atasanmu atau otoritasmu. Sebagai seorang jemaat, engkau tidak bisa berbakti kepada gembalamu, kepada gereja di mana engkau tinggal. Engkau diutus Tuhan di situ, ditaruh Tuhan di situ. Ngomong kosong, ngomong berbakti. Ya, mungkin pikiran saudara berbakti itu kebaktian hari Minggu, tepuk tangan, angkat tangan, berdoa, dengar firman, masukin kolekte. Bapak Ibu semuanya, banyak orang Kristen ngomong berbakti kepada Tuhan. Ngasih kolekte aja nggak mau kok. Ya kan? Ngasih kolekte aja pompong-pompong sekarang zaman online. Wes nanti online yuk. Blendes, ya kan? Ngomong berbakti kepada Tuhan. Milik Tuhan aja nggak dikembaliin kok ngomong berbakti. Berbakti yang mana? Ya kan? Ngomong berbakti kepada orang tua susah nggak bisa beli obat. Di masa tuanya memang banyak penyakit. Dia masih bisa makan di restoran mahal-mahal. Membeliin orang tuanya obat aja nggak mau. Bapak Ibu semuanya, saya tutup dengan sebuah kejadian. Beberapa hari yang lalu saya diundang makan oleh seorang jemaat saya. Makan siang. Lalu saya datang makan siang di tokonya. Dia panggil masakan dari restoran dia di tokonya, di lantai 2. Lalu suami istri ini cerita tentang neneknya. Ya, neneknya ini waktu belum meninggal, waktu sakit, keluar dari rumah sakit, mau pulang sudah sembuh, itu anaknya kaya-kaya, tidak ada yang mau kasih bayar untuk mamanya yang di rumah sakit itu. Semua anaknya tidak bersedia bayari rumah sakit mamanya. Sampai jemaat saya ini bukan anak tapi ini cucunya. Dia bilang, sudah kalau anak-anak enggak ada yang mau, termasuk orang tuanya dia juga enggak mau. Dia bilang, sudah saya saja. Ya, waduh, saya ini kaget. Dan dia cerita lagi, nenek saya itu, Pak James, rumahnya tuh di Ngagel. Ngagel saudara tahu kan, surat hijau. Sertifikatnya tuh surat hijau, bukan hak milik. Dan surat hijau itu harus bayar, berapa puluh tahun sekali harus bayar. Ketika mau bayar surat hijau, rumahnya, anaknya kaya-kaya itu suruh bayarin aja urunan. Cuman berapa? Katanya dia, saya tanya, pikir saya itu sampai ratusan juta Bapak Ibu. Ternyata cuman 5 juta. 5 juta anaknya beberapa orang yang kaya aja suruh urunan tuh enggak mau. Sampai jemaat saya itu yang cucunya bilang, sudah kalau anaknya enggak mau, termasuk orang tuanya dia enggak mau, aku aja yang bayar. Saya cucunya Pak James bayar. Dan terakhir, waktu neneknya masuk rumah sakit dan akhirnya meninggal di situ, untuk keluarkan jenazah harus bayar berapa puluh juta. Nggak ada yang mau. Dia yang bayarin semuanya. Saya bilang gini, kamu dapat berkat, dapat balasan dari Tuhan. Nggak usah khawatir. Ya, saya bilang sama kakak-kakak saya yang 2 orang, doakan saya. Saya bilang gini, kalau ada apa-apa papa dan mama, saya nggak pernah akan ijir-ijiran sama kamu. Asal aku saat itu, asal saya mampu, aku tetap bayarin semua, walaupun saya anak terkecil. Bagi saya, berbakti itu bukan cuma omongan. Berbakti itu bukan cuma sekedar kata-kata, tapi sebuah tindakan. Tidak memberontak,
Kau berbakti kepada Tuhan, di sana dikatakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Nggak main-main loh nih. Ya, jadi saya ingin sampaikan pagi ini Bapak Ibu semuanya, yang mendengar firman Tuhan dimanapun kau berada. Bukti dari engkau mengasihi Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, tetap berpaut kepadanya, berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itu yang harus kita lakukan. Tanpa itu, 0-0, omong kosong kau mengasihi Tuhan. Ngasihi Tuhan, bayar perpuluhan aja enggak pernah. Ngasih Tuhan, bayar persembahan aja, nanti aja pura-pura lupa. Ya, sedih kan melihat seperti itu? Model orang Kristen? Tapi itulah hari ini biar firman Tuhan yang keras di pagi ini menyadarkan kita. Tidak gampang-gampang kita ngomong mengasihi Tuhan. Tapi mengasihi Tuhan harus dibuktikan dengan semuanya itu. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan itulah tempat kami berpaut, pusat hidup kami, pedoman hidup kami, pegangan kami, segala-galanya dalam hidup kami. Bahwa kami terus bisa berbakti kepadamu dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kami buktikan dengan tingkah laku, kami buktikan dengan tindakan nyata bahwa Engkaulah, bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kami sekarang berdoa untuk Tante Erna. Tuhan, hamba-Mu yang sudah setia berpaut kepadamu, hamba-Mu yang sudah taat kepadamu sampai di masa tuanya. Tuhan, seperti Engkau mengasihi Musa, seperti janji-Mu, seperti penyertaan-Mu kepada Musa, demikian juga Tuhan tetap memberikan janji penyertaan, perlindungan, pertolongan-Mu kepada Tante Erna, hamba-Mu yang setia ini. Berkat-Mu atas Tante Erna, kesehatan, umur yang panjang Tuhan. Di masa-masa seperti ini, pelihara hidupnya. Kami semua yang sudah melihat teladan dari hidupnya, kami tidak main-main. Kami bukan cuma memuji-memuji, tapi segala sesuatu yang kami lihat dari kehidupannya, kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, jemaat-Mu mungkin ada yang saat ini berbeban berat. Ada yang memikul beban-beban yang berat dalam hidupnya. Tapi aku tahu mereka tidak pernah memikul sendiri. Tuhan yang bersama dan menyertai semua jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, sampai di sini Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.